antara kita ibadahnya bermacam-macam. Yang wajib jelas tidak ada tawar-menawar. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Sepanjang masih berakal, kita tetap wajib sholat 5 waktu dalam sehari. Dan juga kita menghidupkan sholat sunnah. Wabil khusus diantaranya adalah sholat sunnah rawatib, qobliyahnya dan ba'diyahnya. Kemudian sholat malam tahajudnya, qiyamul lail. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat sholat malam. Hadirin hadirat dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sholat sunnah yang lainnya. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula ada yang sudah istiqomah dengan sholat duhanya, atau sholat hajatnya, atau sholat tobatnya. Masing-masing punya keistiqomahan masing-masing, dan itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu sama Allah Subhanahu, demikian pula dengan sedekahnya, dengan infaknya. Ya, masing-masing ada yang istiqomah, mungkin ada yang bisa setiap hari, atau mungkin setiap mingguan, atau mungkin bulanan. Silahkan, yang terpenting adalah istiqomah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sarung Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu rumah tangga juga demikian, istiqomahnya masing-masing untuk menghidupkan sunnah baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, semuanya itu adalah karunia sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senang kalau ada keluarga kita yang bisa istiqomah ibadahnya, istiqomah amal solehnya, istiqomah membantunya. Alhamdulillah, senang kita hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang berbuat tidak baik, ya kita sedih ya, tapi kita tetap mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita patut senang, sekali lagi orang beriman hatinya senang kalau melihat keluarganya, melihat tetangganya, melihat bangsanya berbuat kebaikan. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sehingga mencintai, sehingga suka, senang kebaikan saudaranya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau ada keluarga yang bisa berbuat baik, kita senang, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, kita juga sedih dan kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang namanya manusia, ada orang yang berbuat baik, ada yang senang dan ada yang memujinya. Tapi kadang-kadang ada yang sebaliknya, tidak suka dengan kebaikan orang lain, tidak suka dengan kesuksesan orang lain, tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Bapak-bapak, Allah Subhanahu, jangan-jangan hatinya sakit. Oleh karena itu, mari kita betul-betul hati kita jaga. Mari kita betul hati kita hanya untuk memuliakan, hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati ini dikotori dengan perbuatan maksiat. Hati bisa kotor karena kemaksiatan matanya, hati bisa kotor karena kemaksiatan pendengarannya, hati bisa kotor karena kemaksiatan mulutnya, hati bisa kotor
karena perbuatan anggota tubuhnya. Berlindunglah kepada Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tidak sempurna iman seseorang kalau melihat kebaikan? Ya, namanya kebaikan bukan karunia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi patut kita bersyukur kalau ada keluarga kita, ada tetangga kita, bahkan bangsa kita yang berbuat kebaikan, amal soleh, kita senang. Hadirin Allah Subhanahu. Sebagaimana lanjutannya hadis itu, sebagaimana kita apa? Yuhibbu li nafsi, sebagaimana suka kebaikan pada dirinya. Kalau kita berbuat baik kan senang, kita bisa bangun malam senang, kita bisa bersedekah senang, kita bisa menolong orang senang, kan senang kita perbuatan baik. Semestinya kalau kita senang kebaikan kita juga senang kebaikan orang lain. Inilah kesempurnaan iman seorang. Sekali lagi, bila mana melihat kebaikan saudaranya, keluarganya, atau tetangganya berbuat kebaikan, maka itu tanda hatinya baik, bagus, dan itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan hati kita dengan selalu bersyukur, menyempurnakan hati kita dengan selalu sabar, dan menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga kita tidak benci atas kebaikan orang lain. Bahkan sebaliknya itu kita senang melihat kebaikan orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal